Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita belajar lagi ya hari ini bareng. Hari ini kita akan belajar materi SBDP tema 1 ya. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah patung. Kalian pasti tahu patung kan, dan sudah pernah melihat patung sebelumnya. Bahkan mungkin sudah sering membuatnya menggunakan plastisin, atau mungkin ada yang pernah mencoba membuat menggunakan tanah liat atau menggunakan sabun gitu ya. Oke, patung itu apa sih artinya sebenarnya? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu gitu ya. Jadi memang sengaja dibuat meniru bentuk manusia, bisa hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda-benda lain yang bentuk 3 dimensi gitu ya. Contohnya nih, gambar di sini Ibu taruh patung siapa nih? Ada yang tahu nggak nih patungnya siapa? Nanti kalau tahu jawabannya nih patung siapa, tulis di kolom komentar ya. Nah, fungsi utama patung itu biasanya adalah 1. Ada yang sebagai untuk sarana ibadah untuk agama tertentu, patung religius ya. Yang kedua tuh untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Misalkan patung yang terdapat di monumen gitu ya kan, pahlawan siapa tuh patungnya. Yang ketiga biasanya pelengkap konstruksi bangunan. Jadi dia sebagai pelengkap tuh, hiasan gitu kan. Yang keempat sebagai penghias bangunan. Kemudian yang terakhir tuh patung fungsinya untuk jadi dinikmati keindahannya, bentuknya. Alat dan bahan untuk membuat karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang digunakan bisa berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Bahan-bahannya tuh dikelompokkan jadi 2 nih, ada bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak itu tuh yang lunak ya, tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Kalau bahan yang keras itu contohnya batu, kayu, jati, dan marmer. Oke, lihat ini. Ini contoh membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Nih, mungkin kalian udah pernah lihat ini sebelumnya ya. Meja putar. Jadi dia berputar sambil dibentuk gitu kan. Nah, membuat patung tuh teknik-tekniknya macam-macam ya nak. Jadi tergantung dengan bahan-bahan yang digunakan. Jadi setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Contohnya nih, teknik pembuatan patung ada membutsir, memahat, mencetak, sama konstruksi. Kita bahas satu persatu ya. Ya, ini sebenarnya kalian udah bisa lihat ya. Ini apa nih? Ini memahat, tuh pakai pahatan. Ini digunakan untuk benda bahan bakunya yang keras gitu. Jadi dia dipahat patungnya. Ini dari kayu atau dari batu gitu kan, menggunakan pahat sama palu gitu ya. Tekniknya teknik memahat. Kemudian membutsir. Nah, kalau membutsir itu biar dia membentuknya dengan bahan lunak, bisa dengan tangan atau alat bantu menjadi bentuk yang diinginkan. Ini contohnya di sini Ibu kasih gambar prakarya sabun ya. Ini dengan cara membutsir. Tuh. Terus bahan yang digunakan tuh yang lunak, tanah liat, plastisin, bubur kertas gitu ya, serbuk gergaji, parutan sabun mandi, tepung maizena, fiber basah, atau bisa juga adukan semen. Ini dia terbuat dari adukan semen nih, contohnya yang sebelah sini ya. Kemudian teknik yang berikutnya adalah mencetak.
Dari namanya udah mencetak, berarti ada cetakannya ya. Ya, ini contohnya gambar yang ini ya. Teknik cetak atau cor merupakan cara membuat patung dengan menggunakan cairan bahan patung seperti semen, logam cair, gipsum pada memanaskan logam. Jadi dipanaskan, dia cair jadinya, kemudian dituang kepada cetakan yang telah dibuat. Tuh nih ya, cetak nih. Jadi dia awalnya dicairkan dulu bahannya, logam, misalkan dari logamnya dicairkan, dimasukkan ke dalam cetakan, jadi di patung. Seperti itu ya, diingat-ingat. Kemudian ada juga teknik yang terakhir kita bahas adalah konstruksi. Nah, membuat patung dengan teknik konstruksi adalah dengan proses pembuatan patung dengan cara menyusun bahan-bahan yang digunakan baik dengan bantuan kerangka ataupun tanpa melibatkan kerangka. Nah, ini contohnya nih, di gambar ini nih. Ini menggunakan kerangka ya. Nah, jadi teknik dengan konstruksi ini bahan-bahan pembuatan patungnya disusun dan disatukan dengan cara direkatkan. Bisa menggunakan lem, dilas gitu, atau dilepak dan sebagainya. Ya, ini contohnya nih ya. Dengan teknik konstruksi menggunakan, kalau ini menggunakan rangka. Jadi dia disusun, disatu-satukan jadi satu, membentuk sebuah patung. Nah, bahan-bahan yang lazim digunakan tuh biasanya pasir, semen, besi, bisa juga pakai plastisin kalau mungkin untuk praktek yang di kelas ya. Pakai kawat, bubur kertas, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, merancang pembuatan patung sekarang kita bahas. Jadi pertama kalau dalam membuat patung tuh kita bikin sketsanya dulu. Kita akan membuat apa misalkan. Terus memilih alat dan bahan yang sesuai. Kalau sudah buat sketsa, kita pilih nih alatnya sama bahan yang sesuai gitu kan. Kalau misalkan mau kita membuatnya dengan tadi yang bahan lunak, ya berarti pilih yang tanah liat bisa, atau plastisin bisa gitu. Kemudian setelah sesuaikan alat sama bahannya, baru kita tentukan membuat teknik pembuatan yang sesuai tadi yang sudah ibu bahas di sebelumnya. Bisa teknik membutsir atau memahat, atau juga teknik cetak atau cor, atau yang terakhir teknik konstruksi gitu ya. Jadi jangan lupa langkah-langkahnya. Pertama kita buat sketsanya dulu. Sketsanya dibuat, digambar, membuat patung apa. Kemudian kita pilih alat dan bahan yang kira-kira sesuai dengan sketsa yang kita buat. Baru kita tentukan teknik yang sesuai dengan alat dan bahan yang kita punya gitu ya. Nah, terus teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Nah, jadi warna, kalau patung diwarnain pasti akan terlihat lebih hidup dan lebih menarik gitu ya. Warna yang digunakan tuh bisa berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Kalau cat poster itu adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Kalau yang cat akrilik itu catnya terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat, Jana. Beda dengan cat poster. Ada dua jenis teknik pewarnaan. Tadi kan dua jenis catnya ya, cat akrilik sama cat poster. Sekarang tekniknya nih. Teknik pewarnaannya itu ada pewarnaan akuarel dan plakat. Kalau teknik akuarel itu adalah pewarnaannya dengan sapuan yang tipis gitu mewarnainnya. Jadi hasil akhirnya tuh tampak hampir transparan kalau akuarel. Kalau teknik plakat, dia itu pewarnaannya dengan sapuan yang tebal. Jadi komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat gitu ya. Jadi ingat-ingat, kalau akuarel dia itu hampir transparan, kalau plakat itu warnanya pekat. Oke. Setelah biasanya patung-patung karya seni itu dipamerkan ya, kena pameran. Jadi pameran itu untuk menunjukkan hasil karya
itu seseorang. Bisa perorangan hasil karyanya, bisa juga secara kelompok. Jadi tujuannya apa sih mengadakan pameran karya seni? Untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain gitu ya. Pameran-pameran. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika memang ada yang masih belum jelas, bisa kalian tonton lagi videonya dari ulang ya. Atau boleh juga bertanya ke Ibu Septi langsung, atau boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, salam, semoga sehat terus, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.